Saya Fitri Jakarta sebagai moderator. Saya Mata Zaratunani sebagai pemateri 1. Saya Karismatik sebagai pemateri 2. Dan saya Nurul Fadl sebagai pemateri 3. Saya serahkan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan materi. SDM di negara Indonesia. Kualitas SDM Indonesia saat ini, kalau dilihat secara kasus per kasus mungkin, kita dapat mengatakan bahwa kualitas SDM Indonesia ini cukup bersaing di kancah internasional di beberapa bidang tertentu. Artinya, SDM kita tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain dan hasil karya pun dapat diandalkan. Bukti untuk ini saya kira dapat dengan mudah ditemui. Akan tetapi, secara keseluruhan harus diakui bahwa kualitas dan kemampuan SDM Indonesia relatif masih rendah. Rendahnya kualitas dan kemampuan SDM Indonesia itu tercermin dari rendahnya produktivitas kerja, baik tingkatannya maupun pertumbuhannya. Meskipun tidak terlalu mengecewakan, jelas hal ini untuk keperluan usaha-usaha peningkatan kualitas SDM. Barangkali kita perlu berpikir lebih spesifik kepada apa dan bagaimana negara-negara lain melakukannya. Selain Jepang, kita seringkali mendengar bagaimana Korea, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura melaksanakan pembangunan ekonominya dan mendapatkan sebutan sebagai NIS. Kesemua negara tersebut meletakkan tumpuan pada kualitas SDM-nya. Sekedar ilustrasi, Korea mempunyai jumlah tertinggi PhD per kapita di dunia. Materi selanjutnya saya akan melanjutkan kepada pemateri 2. Dari sejumlah fakta positif atas modal besar yang dimiliki bangsa Indonesia, jumlah penduduk yang besar menjadi modal yang paling penting. Karena kemajuan dan kemunduran suatu bangsa sangat bergantung pada faktor manusianya atau sumber daya manusia. Masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya juga dapat diselesaikan dengan SDM. Namun, untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan menghadapi berbagai persaingan peradaban yang tinggi untuk menjadi Indonesia yang lebih maju diperlukan revitalisasi dan penguatan karakter SDM yang kuat. Salah satu aspek yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan karakter SDM yang kuat adalah melalui pendidikan. Baik, materi selanjutnya saya akan kepada pemateri 3. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Orang Jawa kebanyakan bertutur di Pulau Jawa. Akan tetapi jutaan jiwa telah bertransmigrasi dan terbesar ke berbagai pulau di Nusantara ini. Bahkan bermigrasi ke luar negeri, ke Malaysia dari Suriname, suku Sunda, suku Batak, suku Madura, suku Betawi, hingga suku Minangkabau adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Banyak suku-suku terpencil, terutama di Kalimantan dan Papua, memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Sebagian besar bangsa daerah masuk dalam golongan rumpun bangsa Austronesia. Meskipun demikian, sejumlah besar suku di Papua tergolong dalam
Teluk. Contoh lain, percampuran suku bangsa adalah suku Betawi yang merupakan suku bangsa hasil percampuran berbagai suku bangsa pendatang baik dari Nusantara maupun Tiongkok dan Arab yang datang dan tinggal di Betawi pada era kolonial. Interaksi dampak positif dan negatif di negara Indonesia. Dampak positif, adanya pasar terbuka untuk produk ekspor, kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri yang semakin terbuka, kemudian untuk mendapatkan modal dari luar negeri, kemudian mendapatkan barang yang belum bisa diproduksi di Indonesia, meningkatnya kegiatan pariwisata. Dampak negatifnya maksudnya tenaga kerja asing bersaing dalam berdagang di perdagangan. Usaha-usaha manusia akan mati karena banyak produk impor yang ada di Indonesia. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan bertanya apa saja dampak positif di negara Indonesia. Baik, saya serahkan kepada pemateri 2 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Dampak positif di negara Indonesia yaitu: 1. Adanya pasar terbuka untuk produk ekspor. 2. Kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri yang semakin terbuka. 3. Kemudahan untuk mendapatkan modal dari luar negeri. 4. Kemudahan mendapatkan barang yang belum bisa diproduksi di Indonesia. Yang kelima, meningkatnya kegiatan wisata. Baik, apakah jawaban dari kelompok kami sudah bisa diterima? Bisa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.